umpat pang jalan ke WC. Ima sampai ke WC itu ulun bingung miti jedengnya panjang. Sekalinya jedeng satu, kamar mandi dua. Ada kalau yang bebahalat gitu. Jadi jedengnya panjang sampai ke sana. Dihalat di sini, sini kamar mandi, sini kamar mandi. Bagaimana? Nyaman pang pian kalau nya WC itu ada. Kayak ulun tuh kamar masuk ke higa tuh WC, dapur, kamar mandi nyaman, jadi keluar tuh bersih. Kita kadang-kadang ada tamu di rumah ke WC lo keluar biasanya lo, kadang langsung di kamar ada WC, ada kamar mandi, ada dapur, jadi lengkap, keluar kanyang, bersih, mandi dan sebagainya. Nah jadi perhatikan masalah air. Kenapa air ini selalu diperhatikan? Supaya ketika kita bersuci itu kita sah. Orang tomun kada bersuci, kada ada harapan diterima daripada sembahyangnya, kada diterima. Pian sebelum sembahyang wudu dulu. Kayak apa tata cara wudunya? Basuh muha, basuh tangan, habis itu basuh sebagian kepala, basuh telinga, basuh batis. Ada orang yang kada belajar sama sekali, basuh muha ke batis, ke tangan, ke telinga, ke sini. Kada belajar kayak apa? Tapi kalau kita belajar ini kan tahu caranya kayak apa kita berwudu. Ada juga kadang-kadang orang ini ketika berwudu inya itu was-was. Pernah pian main was-was? Ulun lah waktu di Darussalam sekolah berwudu, ada masjid daerah Pasayangan situ. Kita ini sudah tuntung berwudu inya hanya apa nah? A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah ya. Basuh muha, a'udzubillah ya. Setan itu. Setan. Salah satunya orang yang diganggu setan seperti itu kelawasan di dalam WC. Di dalam WC jangan tapi lawas. Mun sudah tuntung amasnya keluar bebasuh ya sudah. Kenapa lagi ditunggu menghabiskan rokok sebilah? Kadang-kadang kayak itu menghabiskan rokok sebilah kadang-kadang. Nyaman kah? Makanya ulun heran wah ini pian. Kalau di kota-kota sampai-sampai kamar mandi itu ada TV-nya, pernah lihat? Ada TV-nya, lengkap. Di WC itu ada TV, santai. Wah ini ada duduk. Wah kita ya lah. Kadang-kadang bisa di batang, bisa juga. Kadang-kadang pas kita buang air besar, ada orang menyetrum ya. Tahu lah menyetrum ya, nyetrum iwak, jingkar. Ulun pernah kejadian masalah menyetrum ini, sedikit bercerita. Waktu ulun halus lon abah ulun menyetrum, abah ulun tuh ketujuh menyetrum. Tapi ini jangan coba-coba menyetrum ya lah, sok penjara. Sok penjara, karena ada bolehakan kita menyetrum. Ketika menyetrum ulun abah ulun berangkat. Orang di kampung ulun tuh waktu dulu kan ada WC di pinggir sungai bang. Bebinian mandi. Ada yang rahatan inya tuh qadha hajat bebinian. Handak berdiri ya lemot. Handak berdiri ya lemot, toh lemot bela. Handak kada berdiri ya orang melihat paksa muha yang ditutup. Rasakan muha yang ditutup ini teh siapa lagi supan hendak berdiri lemot ya kada. Hendak kada berdiri ada orang muha yang ditutup supaya kada pinandu siapa orang itu. La ilaha illallah. Makanya kita tuh bagus siapakan WC di rumah itu supaya menjaga daripada aurat kita. Yang kedua, kalau kita masuk WC itu jaga adab kita, berdoa kita, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Itu kita masuk berdoa karena banyak di dalam WC itu iblis mengganggu. Nah, jadi amun kita hendak masuk ke dalam WC, pertama kita masuk dengan kaki kiri. Dan kepala kita ini ditutup, kopiah kah, topi kah, ada topi koboi pakai aja kada apa-apa. Misalnya ada gayung, andak gayung kada apa-apa. Yang penting kepala kita itu ditutup, itu adabnya. Supaya apa? Supaya kita itu kada diganggu oleh setan jin. Itu kumpulannya. Ipul pang biasanya ya apa di batang apa? Ipul baju hanyar nah. Pindah banyak mana bawa bingkisan semalam waktu ada evakuasi. Kada bebarian ipul. Penceramah lon ipul banyak ipul kuliah ya babian penceramah sebuting aja ipul sampai ke tangan-tangan sini nah wingkut masya Allah berkah insya Allah boleh penting mau tertawa aja kita. Nah perhatikanlah banyak
banyu kita wudu. Adapun air yang 2 kulah itu pada bejana yang persegi sehasta seperempat persegi, dan pada bejana yang bundar lebar sehasta berkeliling dan dalamnya 2 hasta setengah, kurang lebih airnya itu 216 liter. Kalau tank itu berapa liter? Tank 35 berarti 216 dibagi 35 berapa, Pol? 216 dibagi 35 berapa? Banyak ya, Pol, itu aja sudah ya lah. Nah, selalu banyak aja. Pokoknya 213 liter kurang lebih. Kalonya bundar. Ini menurut penyelidikan orang yang meneliti. Juga ada qaul ulama yang mengatakan air 2 kulah itu 270 liter. 270 liter. Yaitu yang saya baca dalam fikih al-Islam wa adillah juz awal halaman 122. Jadi kalau kita ikut ini kaul, memakan ini kaul yang paling afik. Nah, jadi yang kita hendak mengolah atau kita itu memprediksi yang bagusnya tadi 270 liter. Itu ihtiyatannya. Makanya menolak molah jedeng lo 60 baik semeter. Kadang-kadang jedeng itu bisa rata pian bah dimandiakan yang kurang. Ya Allah, berkurang. Makanya kita ratakan dengan 1 meter. Itu kita banyu, perhatikan pian banyu. Kadang-kadang orang ini berwudu di ember. Itu diperhatikan kalau pindah terpercikan atau kayak apa kan, ada najisnya atau lain sebagainya. Yang nyaman sudah pian berwudu nih di ledeng. Paling nyaman sudah di rumah tuh beledeng, mun kerja beledeng di jedeng yang banyak tadi nyaman lagi pakai gayung. Karena apa kita itu bersuci. Makanya ini bahaya mun pian kada suci sia-sia pian sembahyang. Sia-sia sembahyang Allahu Akbar. Sekalinya wudu kada. Dan macam-macam banyak ya orang-orang yang kada tahu masalah ini, tapi alhamdulillah di kampung ini ada pengajian tahu karena kita cara air yang suci. Yang pertama air. Apakah orang itu belajar langsung sembahyang? Kada. Belajar air dulu hanya sembahyang. Kenapa? Air ini yang mensahkan dia kena ketika sholat. Tapi kalau airnya kada sah amburadul, oh ini bolehkah aku wudu? Misal contoh inya ini sugih luar biasa, kada kun banyu putih ini. Duhur kena THS wudu. THS habis asar misalnya kopi pahit, habis maghrib karena misalnya susu, orang gaib berarti ini orang gaib misal, karena boleh tetap kita itu walaupun kita itu orang kaya orang miskin tetap kita wudu dengan air yang suci. Kalau nya banyak kopi ini air suci tapi kada bisa mensucikan itu, makanya kita perhatikan. Peringatan jika kita hendak bersuci pada air yang sedikit kurang daripada 2 kulah. Nah nih contoh. Misal di rumah, paham aja kalau ini ada orang yang selain Banjar kah? Paham aja lalu bahasa Banjar? Ada si wong Jawa nih. Oke, Banjar ya. Nah, ini peringatan jika kita hendak bersuci pada air yang sedikit kurang 2 kulah, tidak boleh dengan dicelupkan ke dalamnya. Nah, ini cara wudu pian. Misal ini ada bejana. Bejana ini kada sampai 2 kulah. Anggap aja tadi 270 liter. Kada sampai. Lalu piannya anak wudu pian ambil banyu itu langsung. Pian ambil di bejana langsung ke ini akan kada boleh. Akhirnya mustakmal. Tapi kalau ini berapa kulah ini? Yang di nih? Ini 1000 lah. 600. Nyaman pula itu 600 tuh. Anak bodoh udah baca abur langsung berdiri ya lagi. 600 Masya Allah. Banu gini juga lah. Atau bekeran.
Kalau dulu-dulu tuh daerah Jawa lah biasanya langsung ke ini Allah, daerah Jawa banyak daerah Jawa. Nah jadi kada boleh amun air itu kada sampai 2 kula kita ambil pakai tangan. Kayak apa caranya? Caranya kita pakai gayung. Ambil gayung, bodoh kita dikeluar. Ini air sedikit. Kalau di rumah misalnya musim kemarau, ini kada kekurangan bang kira-kira banyak. Kelebihan wah ini banyak. Di mana-mana banjir ya ada. Masya Allah, kita ini banyak bala macam-macam. Bala ini bukannya apa-apa bang, sebab perilaku kita. Bala ini perilaku kita yang senonoh, yang melanggar daripada aturan Allah, pasti kita itu diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saudara kita yang ada di Palestina diserang orang Yahudi, kita doakan mudah-mudahan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ngeri pian melihat, ngeri kita melihat, namun kita melihat dibom, ditembak, luar biasa. Itu sudah sunatullah, makanya Dajjal kena keluar di situ. Di musim ini merinding ulun teh. Namun sudah Dajjal keluar, itu banyak fitnah. Namun kita iman kada kuat, akhirnya ikut dengan Dajjal. Kenapa kita itu ikut dengan Dajjal? Di dunia ini kena beberapa tahun kada yang namanya makanan. Pisang kada tumbuh lagi, pucuknya kada lagi pisang. Rambutan kada lagi musim rambutan. Durian apalagi yang baca juntan durian kada lagi, sudah jam makan durian. Dan lagi habis sudah paceklik sudah seberatan. Kada ada tuh bang. Ini kan Dajjal nih, fitnah Dajjal. Lalu kena Dajjal keluar datang ke tempat kita, datang misalnya namui kita, Pulan, maukah kamu aku kasih makanan? Kalau kamu aku kasih makanan, kamu harus ikut dengan aku. Ya apa pian contoh, kada makan 2 bulan sanggup lah? Ada sanggup? Sehari jalaib. Mun ipul ini 2 bulan puasa tahan. Ya lah puasanya mana bapadah makan ini di rumah, bapadah puasa. Nah, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun pian kada makan. Ketika kada makan datang Dajjal, bingung kelaparan, berpikir iman kada kuat. Aku umpat ikam Dajjal ya misalnya, diberi makanan, akhirnya pengikut Dajjal. Dajjal itu di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di neraka. Di neraka Dajjal. Makanya kita itu tambahkan iman kita, kuatakan iman kita, supaya kita itu terhindar daripada fitnah Dajjal. Istiqomahkan membaca surah Kahfi setiap subuh pagi hari Jumat. Nah subuh ini malam Jumat baca Al-Kahfi. Amun kita kada sanggup Al-Kahfi guru ulun mengaji jakada bisa, Quran jakada bisi, apalagi Yasin di rumah, misal baca, minta bacakan atau belajar 10 ayat daripada surah Kahfi yang pertama, 10 ayat sesudah terakhir daripada surah Kahfi. Baca 10 itu orang terhindar daripada fitnahnya Dajjal. Mun sudah terhindar dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman, pasti orang ini akan mendapat keberuntungan. Tapi kalau di akhir zaman kena ikut dengan Dajjal, berarti ini itu rombongan dengan syaitan dan iblis-iblis kekawanannya. Itu hati-hati. Akhir zaman sudah kita nih. Negara Arab diperangi, Yaman sudah, Lebanon sudah, Irak sudah, Palestina sudah, banyak diperangi pian. Tapi Masya Allah geram sudah, bagian Indonesia sudah geram. Tunggu katanya, sabar dulu, sabar, akan dihabiskan nanti kaum Israel ini, dihabiskan, sabar. Malaysia masih sabar, sampai-sampai hackernya aja yang jalulan internet itu sampainya mendapat sekitar 128 atau 128.000 jaringannya itu di hackernya, supaya kada kawa orang tuh ibarat jalan itu ditutupnya, tapi hacker geram sudah bagian Israel. Ujar Israel akan kubom, karena juga akan kuhancurkan Malaysia itu. Ini siapa pian liciknya Yahudi. Tahu lah pian siapa yang pembunuh Yahudi. Sedikitlah harap kita pakai supaya kita inspirasi bujur-bujur, supaya kita mengambil contoh siapa yang pembunuh Yahudi. Pembunuh Yahudi terbesar di dunia ini namanya
Hitler. Hitler ini kada bisi Tuhan, kada bisi agama, tapi melihat kelicikannya Yahudi ini liwar muaranya, liwar geramnya. Di mana ada Yahudi, inya bunuh Hitler. Di mana ada Yahudi, keluarga anak halus seberatan inya bunuh. Inya kan kada berusaha kasarnya, inya kada bertuhan. Kemana inya masuk surga kada tahu, masuk neraka ya kada tahu, pastinya lah masuk neraka. Mun kita kada bisa napa-napa. Dibunuhinya habis. Tapi apa? Hitler ini meninggalkan beberapa keluarga orang Yahudi. Kenapa ditinggalkan? Aku artinya meninggalkan Yahudi beberapa keluarga ini supaya tahu semua orang bahwa Yahudi Israel ini orang yang sangat licik. Misal contoh di Indonesia dibunuhi seberatan, tinggal di desa pemuda lagi berapa keluarga ada? Sadunia, Indonesia beberapa. Jangan pang dicontohkan di sini lah, di mana ya, di luar aja misal contoh. Jangan, ini masya Allah pengajian rajin. Lalu ketika itu ditinggalkan beberapa keluarga, ujar Hitler, aku hendak menampakkan, hendak melihatkan bahwa Yahudi dan Israel ini sangat luar biasa liciknya. Berapa ratus tahun sudah Hitler membunuh itu. Sekarang tepian siapa? Palestina. Dulu Israel ini kada bisi namanya perkampungan ataupun tanah ataupun negara. Tapi saking marasnya orang Israel, orang Palestina ini kada bisi keluarga, kada bisi tanah, diinjami ya sedikit di ujung. Nah, pian ulun injami di sini, pian berdiam di sini, ngaran maras. Kita tuh misalnya lau di sini orang bisi tanah kada bisi, rumah kada bisi, guring kadang-kadang di musola, guring kadang-kadang di pelatar, orang ada yang maras. Ikam diam di rumah aku aja gin. Tapi apa yang dibawa ini licik. Banyak ulang kejadian. Contohnya ulun deh, pernah waktu arwah abah itu menginjami tanah Pak Haji ya, inggih ya abah ulun ini kan orangnya inggih pun aja mun hendak tanah dulu tuh sin beri aja, tapi orang banyak kada minta dibarisin. Lalu ada orang bidan datang daerah Pantai Leno, Pak Haji ulun bolehlah minjam tanah pian menajak rumah gasan bebidanan di Pantai Leno ini. Ujar abah ulun, inggih silakan, kenapa apa, silakan menajak rumah, lari orangnya ke mana, ke hulu sungai. Sekalinya mbak hulu sungai lari, kenapa kada lagi sekalinya dijualnya tanah. Hendak menjual rumah kada mungkin orang menukari. Pak saya jual tanah rumahnya kada tahu tanah pun siapa, minjam aja asalnya. Tahulah tanahnya kayak apa? Di tengah-tengah, di sana tanah ulun, di sini tanah ulun, di sini tanah ulun, di sini lapangan, di sini tanah sidin, di tengah-tengah. Yang diinjami tadi dijual. Yang menukari gin bingung, mbak ulun tutup tanah ulun tuh kok keluar lagi aja di tengah-tengah. Kan kada tahu. Nah, itu orang licik. Makanya mun kita ditolong orang, alhamdulillah kita bersyukur. Sama Palestina ini menolong yang namanya Israel. Akhirnya apa? Saking liciknya direbut tunggal dikitan sampai rencana orang Israel ini bahwa ibu kota atau negaranya itu yang bujur Israel. Jadi Palestina digesernya. Makanya wah ini di peta itu biar cari peta kada lagi sudah Palestina, Israel langsung. Saking liciknya. Dan mudahan seberatan Israel ini dibunuh, artinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Licik luar biasa. Makanya salah satunya kita ini supaya jangan dapat fitnah Dajjal. Itu Yahudi itu asal pian tahu aja lah, inya itu menunggu kedatangan Dajjal. Salah satu tandanya Dajjal ada orang madahkan matanya sebuting. Ada yang bilang matanya di tengah, ada yang bilang matanya kayak ini, ada yang bilang matanya kayak ini. Artinya buta sebelah ini ada madakan di tengah, itu Dajjal. Salah satu tandanya. Jangan pediti kalau pindah-pindah pijak sedikit Dajjal ini aja anaknya kok, jangan. Dan berjalannya itu pian terbuka. Ibarat kita ini berjalan kayak apa ya lah, terbuka batisnya itu nah, mulai kayak ini nah, mulai terberangkang berjalan. Oh nak mencontohkan boleh benar, contohkan boleh. Yang kayak berberangkang, mulai berberangkang kayak apa itu? Berberangkang berjalannya kayak itu. Nah itu tanda-tandanya. Hati-hati pian, ini musimnya sudah
fitnahnya luar biasa. Ujar guru Bakri, tanda akhir zaman itu kena sampai-sampai di pinggir jalan gitu orang bermaksiat. Melihatlah sudah pian tahun 2021 orang di pinggir jalan bermaksiat. Melihatlah pian malam hari raya kita itu hari yang fitri. Kita kembali daripada iman kita. Tapi mbah malam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya pulang kita lah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Contoh neponi pacar yang malam ini malam hari raya kemana kita berlauran? Tugukah? La ilaha illallah. Malam hari raya itu kita apa? Tambahi ibadah, beriman kita, tambahi bujur-bujur ibadah kepada Allah. Kembalikan kita ke suci kita. Ini yang jalan ayam. Pian jangan berkerudung supaya membawa bahasa selawar handap Akhirnya di pinggir jalan duduk selawar handap, yang kuitan di rumah nih kata mana kah anakku nih jar? Mana abahnya anak kita? Tadi bapak ada belajaran bang jar. Sekalinya ditugu dudukan lon pacaran. Kayak apa? Dijaga anak bujur-bujur. Dijaga. Oh, nak bujur-bujur nak ini akhir zaman ikam. Abah ini siapa? Lagi yang diharapkan di ikam. Amun ikam bermaksiat napa abah ini lagi harapan? Mun aku meninggal karena siapa yang mengirimkan doa? Kan dijaga anak bujur-bujur. Amun kita hendak bisi anak yang soleh dan solehah dan minantu yang soleh dan solehah, jaga anak kita berdahulu. Ulun guru aja hendak bisi anak nih yang bisa mengajar, yang bagus, ajari anak kita yang bagus. Akhirnya kan datang, tahulah biar ulun banglah pengalaman. Kalau tuan-tuan guru tuh inya yang mencari yang pindah di dalam rumah aja. Contoh di desa pemuda Betakun misalnya Paman Nova, man, adakah orang desa pemuda yang harimnya itu kan tapi keluar luar biasa, ibadahnya luar biasa, ada banyak orang guru hendak mencari bini, pasti gitu. Maulah guru, aman, adakah desa pemuda yang pindah bersesawar handap yang rambut besar-besar, ada banyak guru yang hendak kawin ulinya. Wah, gila guru bacangannya. Ya ada. Guru beimamah bini dihiga sawar handap lah. Luput. Ada harapan, luput. Bujur lah, Pol. Nah, bujur aja, Pol. Jaga kita berkerudung. Lain bian lakian tamun pakaian bagus, bersih, rapi. Nah kayak niat. Nah, bunga-bunga orangnya Masya Allah. Tapi munnya pindah pakaian kada rapi lain juga. Lain bebinian bian ulun tuh lah mun miti bebinian kada berkerudung rasa ilfil. Tapi kalau bebinian miti yang berkerudung rapi, wah, luar biasa rasa nak bebini pulang. Nggak tahu, ada boleh kada bergaya aja. Ada bergaya. Ipol nih. Nah, sampai mana tadi kita kisahnya nih? Anak bebini. Anak lah buah amal nakas bebini pol. Anak lah buah. Takajud kan? Rancak ibadah datang mulai. Di wadahku banyak boleh anak mencari laki anak yang bercucu 3, 4 ada aja. Peringatan, nah ini sambung pulang. Jika kita hendak bersuci pada air yang sedikit kurang dari 2 kulah, tidak boleh dengan dicelupkan ke dalamnya, tetapi hendaklah dengan dicibuk banjar bujur, nah dicibuk atau ditumpahkan, dan jangan pula tidak sisa air yang terpakai. Nah jadi dicibuk kita, dicibuk caranya kada boleh kita masukkan. Tapi kalau jedeng pian di kamar mandi tutup mandi loh, tapi jedeng gana langsung pian ambil batangan. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatil asghari fardhu lillahi, terambil imbah diambil itu hanya tangan celupakan kayak ini masukkan. Imbah itu hanya kiri pula, hanya ambil sedikit pula, hanya telinga. Ingatlah telinga itu membasuh kada sekali, kada kayak ini langsung kayak ini. Nah caranya bimbe, caranya bimbe. Amun tangan mun kau bimbe untung. Tes Bang Pol, bodoh tangan bimbe. Awalah. Betis ka bimbe tajungkang bener.
Tajungkang ada kawa. Jadi bimbe lah, sunnahnya bimbe telinga. Cara kita membasuh telinga tadi kayak ini nah, melihatlah. Masukkan kayak ini, putar kayak ini. Nah sebelah sini yang jelas nah. Cocok kayak ini, putar kayak ini, hanya kayak ini. Pahamlah? Itu biar rajin. Itu pastinya. Cucuk sedikit, jangan terlalu dalam berdarah. Jangan, cucuk sedikit, putar kayak ini, hanya kayak ini. Sampai 3 kali, cucuk sekali, putar kayak ini, kayak ini. Hanya terakhir kan ambil baju terakhir, gini ya kan. Ya kan banyak kotor-kotoran di sini. Nah, cara wudu. Nah, tangan, muha, muha itu kita wudu lah, perhatikan sini nah. Lawan ujar guru ulun waktu ulun Darussalam jangan kada kena ini namanya nah. Ayo siapa tahu ngarannya nenek? Apa ngarannya Pol? Ini apa ngarannya? Mun ulun selebor telinga ya lagi ngarannya. Malah apa ngarannya nih? Ini apa? Selebor juga kah? Mau empati ulun berarti yang lain bang? Nah ini nah. Jangan harus tergantung ini air tadi. Kita bertempungas langsung kenakan ini. Ginian. Makanya kalau perempuan, kalau hendak wudu yang nyaman di rumah. Kenapa? Kawas sempurna. Tapi kalau misalnya dilanggar di masjid wudu, pacul kerudung salah, kada berkerudung kada sempurna. Di rumah aja. Di rumah kita wudu. Caranya wudu dari sinilah. Dari sini kita menurunkan baju niatnya tadi yang pertama nawaitul wudu'a di rafil hadatsil asghari fardhulillahi taala. Itu niat talafut. Tapi talafut ini sunnah. Yang wajibnya ketika pian mengambil air lalu pian menaruh di atas kepala sini, niatnya dalam hati berbarangan dengan air yang jatuh tadi. Jatuh. Ketika air jatuh tadi berapa titik, berapa tetes air tadi, situlah dosa pian digugurkan. Untung ada orang bodoh. Untung ada. Apalagi pian aku istiqomahakan. Mun pian istiqomahakan bodoh ini, pertama orang ini bala musibah dihindarkan oleh Allah. Yang kedua muha bercahaya. Muha bercahaya. Tapi wah ini deh biar kada beudugin bercahaya aja wah ini. Iya kada. Pakai apa? Pupur lah. Pakai apa lagi bebinan? Ipul pupur kah? Pilih bercahaya? Bercahaya mana ipul? Bercahaya. Tapi lain cahayanya. Cahaya orang yang istiqomah beudu ini luar biasa. Tapi kalau orang istiqomahkan beudu ini asalnya orang kada pengantutan jadi pengantutan. Coba tes. Ulun hendak mengamalkan wudu nah, misalnya 40 hari kada babagatan. Misal inya ini wudu batal wudu pulang, batal wudu pulang. Inya kada pengantutan. Coba tes amalkan pian paling 10 15 hari akhirnya pengantutan orang tuh. Betutong wudu kana masuk langgar tak kantut pulang. Coba. Nya itu pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya orang itu. Amun kita hendak istiqomah pasti ada ujiannya. Makanya kemarin ulun ceritakan ada salah satu teman ulun waktu ulun berangkat, waktu ulun sekolah di Darun Nasyiin. Inya ini mengamalkan sembahyang tahajud 41 kali. 41 malam. Diamalkan 1 2 3. Nyaman aja sembahyang ngaran jam 2. Jam 2, jam 3. Ini ceritalah. Cerita ini emang sih di pondok ulun tuh banyak jinnya. 40 sampai 30 sekalinya sampai 40 parak 41 ketika sembahyang Allahu Akbar sekalinya waladhdallin amin jadi bingung seorang sembahyang sorangan aminnya lu banyak siapa maminakan coba tes biar tengah malam sini sembahyang sorangan maminakan hibah itu ke belakang pindah ada orang anak bokah dan rencananya parang 40 sudah parang 40 sudah amin bingung tahan sudah tahan orang nih tahan berpacam orang nih sekalinya mbah hendak sujud di pasujudan pocong badabah ya ini jin ya kadang-kadang manu kita kadang menyakiti kita kadang meuji kita mbah inyam ini pocong apa namanya berabah di pasujudannya langsung hari itu jauh bukanya kada tuntung itu nya 41 tuh pian amunnya kita kalau mamalakannya bisa istiqomah. Makanya mun orang memondok lah antar pian ke sekolahan anak jangan dijinguk 41 hari. Duit pang kirimi kesian kada berduit. Jangan dijinguk. Jangan disuruh bulik nak ikam jangan bulik nak kayak 41 hari jangan bulik. Jangan dijinguk kayak apa yang ulun ni asa yang bener anak nak kita elangi pang anak kita sudah sebulan kata tamu jangan dielangi.
jangan dihalangi. Amun sudah 41 hari pian kada bulik karena tetamu kuitan orang tu istiqomah kada sekolah. Contohnya siapa? Ini ulun sendiri. Waktu ulun Darussalam, ulun itu waktu Darussalam kada bulik 41 hari, makannya seadanya. Ulun kuitan ini keganaan ya. Tapi kuitan kada dihalangi sampai 41 hari kada bulik, akhirnya apa? Istiqomah ulun 12 tahun mondok aja. 12 tahun. Tapi wah ini amun kada kayak itu bulik ya bulik jangan dimanjakan. Kenapa? Kesan anak ini belajar seperti belajar berudu karena di sana belajar yang baik-baik, kita itu mencari akan duit aja. Makanya ulun betakul ulun mama semenjak ulun sekolah ini kayak apa namanya rezeki pian, alhamdulillah jasidin. Waktu ada waktu mengirimi ikam ada duit tuh, waktu mengirim ikam ada duit itu. Aku diajar waktu ikam berangkat sekolah, waktu ditarim itu kada pernah mama ini tamu harga getah 14.000. Pas ikam sekolah di sana terasai mama harga 14.000. Wah ini berapa 9.000 ngin ngalih benar. Ngalih bakal hilon penimbangan sudah. Yang sikum pada culas, ya kada kan salah bersalah. Tapi dengan anak kita itu menuntut ilmu, sama kita menuntut ilmu, mudah-mudahan pian sabarataan diluaskan rezeki pian. Amin. Ini nyaring aminnya masalah rezeki nih. Ya kada. Nyaring rezeki ipul dia punya kada bamin, mudah-mudahan ipul lakas kawin. Amin. Amin wah. Amin nyaringi. Iya, bisa nyaring aja. Coba tuh senyum aja ipul. Nah, jadi ketika kada sampai satu kulah, jangan kita ambil kini tadi pakai gayung aja kita bodoh. Atau misalnya bebantuan, enggak, contoh ini makruh bang, hukumnya bebantuan misalnya lon bini ambil seorang aja itu makruh bang, tapi dibolehkan kada apa-apa. Lon bini misalnya ada kau bodoh bang betayamum kena kayak betayamum, orang ini sakit biasanya kayak kita ini karena kecacar lah. Kecacar itu kada warna banyu loh. Karena kawan banyu dengan apa? Betayamum dengan tanah. Pernah lah pian belajar apa cara betayamum? Pernah lah. Kada pernah lagi kah? Ada banyu bang le. Tapi tayamum ini penting karena waktu kena pian operasi kah? Atau waktu pian kena kecacar kah? Mudah-mudahan pian jangan kena kecacar berataan. Misalnya ada orang kena kecacar kayak apa le? Jadi misalnya orang betakun, aku ini kena kecacar budu kada kawa. Lah jadi kita pakai tayamum. Niatnya lain nawaitu wudu'a, salah. Caranya ambil tanah yang suci jadi debu. Mbak ambil itu harus 2 tangan bang lah. Ya apa ini? Buat sini aja lah. Nah caranya tanah tadi dihalusakan kayak model tanah biasa bang. Jangan tanah liat lah, jingkar muah kita nih lemot. Jangan, tanahnya itu jangan tanah liat, apalagi tanah di kandang sapi jangan najis. Tanah tadi kita ampar, misalnya di wadah ini, ambil ke ini tanahnya nah. Yalah, imbah ditepuk ke ini, kesini akan dulu. Nah, 2 kali 3 kali. Hanya andak di sini nawaitu istibahatis sholah. Saja aku batayamu ini untuk diperbolehkan sembahyang. Itu aja. Ambil kena. Nah, ini tuh nah, gitu aja. Ambil pulang, misalnya tepukan sekali, ke sini pulang, hanya sapu pulang. Nah, ke ini. Siapa guru aja kada masuk di janggut, jangan ambil aja tanahnya ke sini akan ya, jangan. Lain kesah. Ini lain seperti air lah. Lain seperti air. Lain. Janggut tabal misalnya kan sini guru kayak apa ulun jar. Masa misalnya ambilkan ambilkan bang bol saya ember apa namanya tanah janggut kada masuk ke dalam lagi jar. Lain kesah. Lain banyu lah. Lain. Embah sudah 2 kali atau 2 kali hanya tangan pulang. Tangan tadi ambil ke ini ya kan, imbah ke ini, amun ibu-ibu kada melihat kan lakinya majari. Nah, melajari ke ini, tepuk hanya ke ini nah bola. Nah, nyatakan tangan. Nah, tarik. Sini nah, tarik. Hanya ke ini ya kan. Ini cara cara tayamumnya ke ini sampai terakhir di sini. Nah. Jangan tanah tadi ke inilah, jangan. Nah. Ada lagi sedikit sebelum jangan aja. Nah, tanah habis kita celemotan. Dah awak ambil tadi lah. Nyatakan kayak ini. Nah, di ujung ini nah. Supaya jangan mustakmal. Amun kayak ini kan mustakmal karena debunya mulai sini kan kita tarik. Nah, debu tadi.
kita putar hanya di sini, hanya kayak ini. Tuh. Ngerti kalau sebelahnya gitu pulang kan? Tepuk kayak ini pulang. Nah, itu caranya. Mbak kayak apa aja misalnya muha lawan tangan lawan betis bang ada betis. Makanya ketika di zaman Rasulullah ada sahabat ini sudah ke Isya. Biar yang berapa jo ya Allah. Apa santai kita. Jadi sahabat ini ketika waktu peperangan kalau tidak salah datang kepada Rasulullah, tapi dalam keadaan junub. Lalu kemudian kada tetamu yang namanya banyu air kada tetamu, bingung ini kayak apa, anak sembahyang bingung kayak apa. Lalu ada melihat pasir, dikiranya orang tayamum itu ketika junub sebagian awak sudah guling-guling di pasir, kada tahu lagi dah nih bulu mata ini pasir ibak, nah telinga habis embang disamakan dengan kayak mandi. Datang kepada Rasulullah, melihat ya Rasulullah, tersenyum Rasulullah. Apa ikam gawi artinya kayak ini? Apa ikam gawi? Ulun Rasulullah ya tadi junub mencari banyu hendak mandi ke dada, ada pasir guling ulun. Tahu langsung. Makanya ujar Rasulullah, amun ikam kada tahu hukum batakun lawan yang ahlinya. Kalau bukan ahlinya tunggu kehancurannya. Itu tak. Kalau bukan ahlinya apapun kita mun kada bukan ahlinya tunggu kehancurannya. Betakun ujar Rasulullah, amun kita junub atau hendak beribadah atau misalnya kita itu kada ada banyu lain sebagainya, maka kita itu bertayamum. Tayamum junub pakai apa? Sama. Tayamum junub sama, tayamum sembahyang sama. Niatnya nawaitu istibahatis shalah. Kesan sembahyang. Artinya ketika junub anak sembahyang berarti supaya diperbolehkan sembahyang, itu caranya. Nah, jadi mun kita kena kacacar, ujar dokter pian nih pamane kena kawa, kena banyu. Pian tuh berpikir langsung tuh kena banyu mandi lawan wudu antara dua aja. Mun orangnya kada penyembahyang, ada tahu kisahnya. Paling mandi benernya. Pian artinya kena kacacar jangan kena banyu, amun kena banyu kena pian bebanyak kacacarnya. Pikir kayak apa le aku sembahyang le, kayak apa laku le wudu le, kayak apa kena aku junub le. Ini caranya. Ini tak pelipit aja kita pakai. Ya ada tak pelipit kita pakai. Mun bebanyu aja kadang-kadang kita itu mudarat. Ujar dokter mudarat, rusak kita. Itu caranya. Mana tadi? Kedarasan kipas angin bang, terbalik-balik timbul tamat pada dulu gini. Jika yang demikian air itu menjadi mustakmal maka tidak sah bersucinya. Kedesah itu bersucinya, amun air tadi mustakmal. Siapakan air di rumah jangan sampai karena mustakmal. Apa arti mustakmal? Apa mustakmal? Mustakmal tadi ini ketika kita berwudu lalu air tadi terpercik ke situ. Gugur. Itu caranya. Ini basuhan yang pertama itu wajib lah. Kalau basuhan kedua dan ketiga itu sunnah. Atau misal contoh ini 1 ember, kita ambil wudu ini muha, contoh 5 ember. 5 ember, sini seember, sini seember, sini seember, sini seember, sini seember. Ini gasan muha, ini gasan tangan, ini gasan kepala, ini gasan telinga, ini gasan batis. Contoh 5 ember. Pik digabung sekulam jadinya kalau merepoti bener. Contoh, ini contohkanlah. Ini gusan muha. Basuh pian kayak ini contoh sekali. Tak gugur banyu tadi yang kada sampai 1 kulah, kita basuh yang kedua itu boleh. Ya basuhan pertama itu wajib. Tapi banyu yang tadi tidak bisa kita basuh dengan tangan. Berarti tangan ke sini pulang. Hanya boleh. Paham lah maksudnya? Itu air yang mustakmal. Kada boleh. Makanya yang nyaman itu banyu banyak sudah. Banyu banyak, apalagi diam di pinggir sungai luar nyaman. Oh, luar biasa. Ulun pernah dahulu ke tempat bajuin kawan abah waktu miiwak di galeri sidin tuh ya apa ya lah beingsang. Tahu lah beingsang waktu ulun miiwak itu ulun abah rasanya sidin mbah merengge itu sekalinya tahalang ulin kayak paha di dalam sungai. Abah ini hendak menatak kada sanggup sidin. Udah sanggup bang, benyalam lawas benar setengah jam. Yang sikung pada sanggup sidin turun membawa gergaji.
gergaji lon parang calam sidin kayak ini biar sanggup lah mun menatak kayak kira-kira setengah jam tuntung lah biar pakai parang amun parangnya landep bisa tuntung tapi punya parang tumpul bang ada tahu pian betuntung masuk tadi gaji sidin bekarak oh maju kasih timbulan orang nih iya digelar di insang sidin tau lebih insang karena iwak bergerak banyu nih mbah tuntung pagar aja sini berdiri batu tengah jam sini dalam sungai aja biar ada nggak sanggup di sini kan batu tengah jam mengiau buaya bisa sini makanya pun kita apa namanya merengge ada buaya sini kau menggeser aman lani itu waktu lu belang ke situ ngarang nyaman rumah sidin naik ke rumah sidin di mana juga kamar mandi biar di bawah berumahan mbah turun di bawah berumahan sekalinya sungai nyamannya juga kayak ini kayak Firaun aja lagi mbak Firaun itu kan sungai di bawahnya sungai Nil itu sungai di bawahnya nyaman biar wudu habis itu mandi nyaman luar biasa tapi di gunung masih di atas gunung rumah sidin namun kita ini sungai di pinggir sungai nih karena kisah lagi musim banjir tolong aja lagi tolong ulun di rumah hatinya makan tilam-tilam mudah-mudahan kita sabaratan selamat mudah-mudahan kita sabaratan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sabaratan diberikan Allah rezeki yang banyak, yang halal dan mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kampung ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kampung ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kampung yang sakinah, kampung yang tenang, kampung yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bala musibah. Mudah-mudahan berkat ada majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan berkat berkumpul di sini dan acara majelis ini kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, bersama guru-guru kita, bersama keluarga kita. Ya Allah, mudah-mudahan berkat berkumpul di sini masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan berkat berkumpul di sini ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang beruntung ya Allah. Ya Allah, berkat berkumpul di sini jadikanlah kami ini orang yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkat berkumpul di sini keluarga sanak kami berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki yang banyak ya Allah. Ya Allah, berkat berkumpul di sini orang tua kami yang sudah tidak ada, kirimlah hadiah kepada dia yaitu kasih sayangmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami bersama keluarga kita di benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan berkat berkumpul di sini kami dipanjangkan umur dalam keadaan taat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini aja sedikit yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ketemu lagi kita setengah bulan yang akan datang. Semalam itu jar ulun minggu yang akan datang aja kah ujar ketua kada sabaran langsung aja jar majelis belum buka lagi yang lain-lain ada dulu tapi alhamdulillah masya Allah yang penting pian semangat pian mau belajar ulun semangat juga tadi ulun minta ridho minta halal lah terlambat tadi pas takana kambing ulun kada umpan mencari umpan dulu tadi mencari umpan dulu tadi jingkar ini pang berdua cari umpan sama motor carry berduaan mencari sehari kadang-kadang 2 hari kada mencari rumput makanya tangan bahabang sebulan kada mencari rumput bingung kambing. Kenapa jadi bingung kambing ulun nih? Melatih kesabaran kadang-kadang kambing ini ya kayak itu bang ditarik kada mau, ditunjul kada mau. Kayak apa caranya? Diangkat. Mun sapi coba kan ditunjul kada mau, ditarik kada mau, datang ampunnya nih pekat aja lagi nyawanin aja mamuk aja. Tapi kambing gak ada diangkat. Mbah dimandii biar harus pulang kayak sahulun nah. Mbah dimandii kambing ini tak dimandii, mbah dimandii di sini kalau kepalanya dimandi itu dikuci akinya biar mata kelapak kita kita mandi. Artinya kesabaran kita bingung kambing dan sunnah juga di zaman Rasulullah itu kita sunnah bingung kambing melatih kesabaran kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zidna bit taqwal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana
arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum